pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Diduga terpeleset di jalur pendakian, wisatawan asal Swiss terjatuh di Rinjani. Korban alami patah kaki. Berkomplot membobol rumah korban banjir. 2 pemuda di Mataram diringkus polisi. Kami mengajak Anda menikmati serunya bermain perang-perangan di kawasan hutan alami Aikberi, Lombok Tengah. Bersama saya Rahai Jabar, inilah berita selengkapnya. Reporter berdiri. Kecelakaan kembali menimpa pendaki Gunung Rinjani. Kali ini menimpa pendaki bernama Benedict Emenegger asal Swiss. Ia terjatuh saat mendaki di Gunung Rinjani pada Rabu siang. Benedict dilaporkan terpeleset di jalur Pelawangan saat menuju Danau Segara Anak setelah turun dari puncak Rinjani. Akibatnya, korban mengalami patah tulang dan luka lecet di beberapa bagian tubuhnya. Beruntung korban dapat dievakuasi oleh pemandu dan para relawan yang kebetulan mengetahui kecelakaan yang menimpanya. Selain mengirim tim evakuasi untuk mempercepat proses evakuasi, tim Balai Taman Nasional juga akan mempertimbangkan penggunaan helikopter jika cuaca memungkinkan. Balai Taman Nasional dan MAC informasinya patah tulang, tapi tulang atau kaki ini masih kita masih ini. Tim kami BTNGR sama-sama dengan MAC sedang menuju ke sana. Mungkin informasi ini sudah sampai, sepertinya sudah sampai ke sini. Informasi terakhir tadi atas pos 4 ya. Mudah-mudahan sudah sampai. Dan kita juga upaya untuk bagaimana korban ini, karena berasuransi ya, kita menggunakan heli dan sudah kita komunikasi dengan heli dan heli sudah terbang dari sana. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani juga memastikan proses evakuasi wisatawan berusia 46 tahun tersebut akan dilakukan secepatnya agar segera mendapatkan penanganan medis. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Ketatnya persaingan antar sekolah di Kota Mataram membuat sejumlah sekolah dasar negeri justru kekurangan siswa yang mendaftar pada tahun ajaran baru. Seperti di Sekolah Dasar Negeri 36 Ampenan yang hanya menerima pendaftaran 3 orang siswa baru pada tahun ini. Kondisi itu tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Pihak sekolah hanya mendapatkan 4 orang siswa baru. Kondisi ini dipicu banyaknya sekolah baru di Kota Mataram sehingga orang tua lebih memilih mendaftarkan anaknya ke sekolah favorit. Untuk menarik minat para siswa baru, pihak sekolah melakukan sosialisasi ke rumah-rumah dan juga berkoordinasi dengan sekolah lain agar mau berbagi siswa. Mulai dari awal lagi untuk ini kayak seperti ngajar privat itu jadinya, untuk kita kasih lebihnya di sana. Di sana kita kasih lebihnya. Kalau rancangan ngajarnya sama aja sebenarnya. Kita sesuai RPV-nya, sesuai modulnya. Saat ini di kelas 1 berapa orang, Pak? 3 orang. 3 orang yang kelas 1-nya sekarang. Kalau tahun kemarin, Pak? Tahun kemarin ada 4 orang yang tahun kemarin. Sering-sering diulang ya. Meski kekurangan siswa, namun pihak sekolah memastikan proses belajar mengajar tetap akan berjalan seperti biasa. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akan menertibkan puluhan pedagang yang berjualan di luar areal Pasar Renteng karena menimbulkan ketidaknyamanan pengunjung. Penertiban untuk menanggapi keluhan pedagang di dalam areal pasar yang mengaku tidak didatangi konsumen karena ramainya lapak yang digelar di areal parkir dan lorong pintu masuk.
Para konsumen juga rata-rata lebih memilih berbelanja di luar pasar karena lebih cepat dan mudah dijangkau. Para pedagang nantinya akan diminta untuk menempati lapak yang sudah disediakan sehingga kawasan pasar lebih rapi dan nyaman untuk dikunjungi. Ada yang jualan di dalam los, ada yang jualan di luar los, ada pinggir jalan, di pinggir pasar, ada juga di akses masuk pasar. Itu menghalangi tidak sesuai zonanya ya. ya termasuk itulah, tapi sementara dulu pertama dulu untuk masuk saja dulu, nanti sedikit-sedikit kita tata. Selain untuk menata kawasan agar lebih nyaman, penataan pasar juga diharapkan dapat memberi pemerataan pendapatan sehingga tidak menimbulkan konflik antar sesama pedagang. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Perbaikan jalan desa Trongtawah, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat terus dikebut oleh pemerintah daerah agar rampung sesuai target. Jalan ini sangat strategis karena menjadi salah satu jalur vital masyarakat sekitar, sekaligus penghubung utama menuju kawasan pendidikan dan kesehatan. Pemda memastikan pembangunan Jalan Trongtawah telah mencapai 26% dan ditargetkan selesai pada bulan Oktober tahun ini. Pada tahap awal, pembangunan jalur difokuskan pada penataan badan jalan dengan lapisan pondasi yang kuat dan pemasangan saluran drainase yang tinggi agar bebas banjir. Selain mempercepat pengerjaannya, Pemda juga memperketat pengawasan spesifikasi bangunan jalan agar memenuhi standar dan dapat bertahan puluhan tahun. Pembangunan Jalan Trongtawah alhamdulillah cukup bagus. Saat ini sudah 26% lebih fisiknya. Sedang berproses ya, masih kayak semrawut dan seterusnya, mohon dimaklumi. Dan saya juga minta maaf atas ketidaknyamanan selama pembangunan Jalan Trongtawah. Tetapi ini hanya sementara, ke depan insya Allah lebih bagus, hot mix dan saluran drainasenya akan sesuai kapasitas yang ada di situ. Perbaikan jalan sepanjang 1,2 km dengan total anggaran sebesar 6,1 miliar tersebut diharapkan mampu mempermudah akses ekonomi dan pendidikan masyarakat dari kabupaten ke kota Mataram. Harul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.